Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Teman-teman, hari ini kita masih di seputaran Microsoft Excel ya. Nah, hari ini teman-teman kita akan melakukan simulasi bagaimana cara menampilkan sebuah foto dalam dashboard pencarian gitu teman-teman. Di sini kita sudah punya database ya, database karyawan yang di sini ada nomor, ada ID pegawai, ada nama, ada jabatan, kemudian ada foto karyawan tersebut. Nah, kita nanti akan buat dashboard seperti ini teman-teman. Dashboard pencarian ya ini ya. Dashboard pencarian karyawan yang nanti saat kita mencari karyawan tersebut akan tampil fotonya sekaligus gitu ya. Jadi foto karyawan tersebut akan tampil di sini. Yang kita cari karyawan dengan menggunakan kata kunci nomor ID pegawai. Jadi kita saat mencari karyawan ya, seseorang karyawan itu menggunakan nomor ID pegawai. Oke, kita langsung saja teman-teman. Yang pertama kita lakukan, teman-teman membuat sebuah data list ya. Nah, data listnya itu merupakan adalah kata kunci ya. Kata kunci yang kita gunakan untuk mencari karyawan, yaitu ID pegawai. Nah, berarti di sini kita buat data list ID pegawai. Gunanya agar saat kita mencari itu tidak ngetik manual gitu ya, tapi dia sudah ada di daftar di sini ya, ada di data list. Oke, kita buat data listnya teman-teman. Aktifkan sel di sini ID pegawai, teman-teman masuk ke menu data, kemudian masuk ke data validation, di setting, teman-teman masuk ke list, kemudian kursor letakkan di source, kemudian teman-teman masuk ke database, blok semua ID pegawai dari atas sampai bawah seperti ini, ya. Kalau sudah, kita klik OK. Kalau sudah, kita lihat data listnya sudah jadi ya. Ini merupakan ID pegawai. Nah, data list ID pegawai kita sudah jadi ya. Sehingganya saat kita mencari pegawai itu cukup milih salah satu ID pegawai. Ya. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan nama dan jabatan pegawai secara otomatis sesuai dengan ID pegawainya. Oke, kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP teman-teman. Sama dengan VLOOKUP ya. VLOOKUP value-nya itu adalah kata kunci yaitu ID pegawai, berarti ini. Kita klik sel ID pegawainya, kemudian koma, tampil array-nya adalah database, berarti kita masuk ke database. Kita blok dari ID pegawai. Ya, dari ID pegawai sampai ke foto ya. Boleh sampai ke foto, teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita blok sampai bawah. Oke. Jadi kita blok dari ID pegawai ya sampai ke foto. Kemudian di sini koma. Yang akan kita cari adalah nama dan jabatan. Berarti nama ini ada di kolom kedua. Karena tadi kita ngebloknya dari ID pegawai, bukan dari nomor ya. Berarti ID pegawai ini kolom ke-1, nama kolom kedua. Berarti di sini 2, kemudian kita pilih false, tutup kurung, kemudian enter. Begitu kita enter, di sini masih not available ya atau NA, itu karena di sini belum kita isi. Begitu kita isi, maka dia akan tampil nama secara otomatis. Nah, terus kemudian selanjutnya ini bisa kita copy saja rumusnya teman-teman. Ya, kita copy, kita pastekan di bawahnya. Kemudian tadi kolom jabatan ada di kolom ketiga. Berarti ini kita rubah menjadi 3. Kenapa 3? Karena kita lihat di sini ya. Nah, 3 ini merupakan kolom jabatan. Nah, sedangkan yang kita cari adalah jabatannya. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Karena kita ngebloknya dari ID pegawai tadi ke sini. Sehingganya kolom jabatan merupakan kolom ketiga. Nah, makanya di sini teman-teman kita tulis 3 ya. Karena yang akan kita cari adalah kolom supervisor ya atau jabatan, nama jabatan. Sehingganya di sini kita di saat ingin mencari karyawan tinggal kita klik ID pegawainya, maka karyawan yang akan kita cari itu sudah secara otomatis dia tampil. Gitu. Oke, selanjutnya kita tinggal menampilkan foto karyawan tersebut di sini ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita masuk ke database, kita pilih salah satu foto lah ya. Pilih satu foto, misalnya ini ya. Kita copy saja foto ini.
Yang ini ya teman-teman ya, kita copy, kita pastekan di sini. Nah, mungkin kita agak besarkan ya, seperti ini. Oke, kalau sudah fotonya sudah kita letakkan di sini, ini masih aktif ya. Fotonya masih aktif terseleksi seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman masuk di menu formula. Ya, ini masih aktif. Teman-teman masuk di menu formula, kemudian teman-teman pilih define name. Kita klik define name. Nah, di sini kita kasih nama gambar misalnya. Ya. Nah, namanya ini kita buat gambar. Nah, kemudian di reverse to, ya di reverse to ini kita tulis fungsinya sama dengan kita bisa menggunakan fungsi gabungan ya, gabungan dari index seperti ini. Buka kurung, terus kemudian blok kolom foto yang di database. Berarti index, buka kurung, kita ke database, kita blok foto yang ada database dari awal ya, dari atas sampai ke bawah seperti ini teman-teman. Kita blok semua. Oke, kalau sudah kita koma lagi di sini ya. Kita koma lagi, terus kemudian kita match kan ya. Seperti ini. Match teman-teman. Match, kemudian buka kurung. Kemudian kita masuk ke dashboard. Kemudian kita klik kata kuncinya adalah ID pegawai. Berarti kita klik ID pegawai. Ya. Karena kata kuncinya adalah ID pegawai. Oke, kemudian koma, kita masuk ke database lagi. Kita blok seluruh kolom ID pegawai seperti ini. Sampai dengan bawah ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah kita blok semua. Kemudian kita tutup kurung 2 kali. Nah, tutup kurung 2 kali. Kemudian kita oke. Nah, kalau sudah oke, pastikan foto masih terseleksi seperti ini ya, masih aktif. Nah, kemudian di dalam sini, teman-teman, kita tuliskan sama dengan gambar yang tadi ya. Yang kita buat tadi, gambar. Nah, kemudian kita enter. Oke, kita sesuaikan gambarnya teman-teman seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari karyawan sesuai dengan ID-nya. Nah, ya. Ini Arif, ini Arifah, ini Cahyadi ya, teman-teman. Ini Elisa ya. Nah, begitu kita memilih ID pegawai, maka fotonya dia langsung akan tampil sesuai dengan nama karyawan yang kita cari. Baiklah teman-teman, demikian cara mudah ya untuk menampilkan sebuah foto atau sebuah gambar karyawan di dalam dashboard pencarian di Microsoft Excel. Saya rasa sangat mudah dan gampang sekali. Dan jangan lupa teman-teman, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan agar selalu mendapat update dari channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.